Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Selamat datang di pembelajaran pertama kelas fisika. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang listrik statis. Ibu sudah periksa tugas kalian yang terakhir dan ternyata banyak yang tepat. Berarti kurang lebih sudah banyak yang mengetahui. Oke teman-teman, jadi sebenarnya apa yang akan kita bahas hari ini? Oke, kita langsung saja. Jadi yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang teori yang pertama, teori listrik statis itu seperti apa, lalu kemudian atom, yang ketiga interaksi antar muatan, dan keempat interaksi antar bahan. Nah, dari sini teman-teman udah lihat gambarnya ya, kira-kira seperti apa, pasti teman-teman sudah mulai membayangkan. Kemudian yang pertama tentang teorinya sendiri. Jadi, listrik statis ini adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Nah, jadi teman-teman maksudnya ada ketidakseimbangan itu seperti apa? Nah, jadi teman-teman pada dasarnya kita melihat ya, kita sudah pernah melakukan percobaan-percobaan seperti ini. Misalnya waktu pada kelas 8 kalau tidak salah ibu pernah minta teman-teman untuk menggosokkan tutup pulpen atau pulpen kemudian ditempelkan pada kertas. Kalau teman-teman masih ingat. Nah, kurang lebih ini sama ya seperti kasus pada gambar ini. Jadi ini sisir digosokkan terlebih dahulu ke rambut atau bisa juga ke wall. Lalu setelahnya ditempelkan ke kertas. Nah, kenapa bisa terjadi seperti demikian? Karena adanya ketidakseimbangan tadi. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau teman-teman lihat gambar yang pertama yang di atas ini ya. Nah, jadi elektron itu akan berpindah ke positively charged ya. Artinya dia si cewek ini maksudnya dia itu bermuatan positif. Nah, karena tidak seimbang, setiap benda itu harus netral. Begitu, karena seluruh benda yang ada di dunia termasuk kita ya, tubuh manusia, itu ada muatannya. Artinya tubuh kita ini sebenarnya ada aliran listriknya. Bagaimana maksudnya? Jadi teman-teman, di dalam setiap benda atau bahan itu selalu akan ada atom ya, karena tentu aja sebuah benda itu disusun oleh atom. Nah, ketika atom ini di dalam atom itu ada muatan listriknya yang akan nanti kita bahas di slide berikutnya. Ada muatan listriknya, ada muatan positif, negatif atau kosong. Nah, ketika tidak seimbang atau muatan negatifnya ini terlalu banyak, berarti benda tersebut disebut bermuatan negatif. Misalnya pada orang pink ini ya. Orang pink ini berarti dia kehilangan elektron sehingga dia positif. Pertama dia kehilangan dulu ya, makanya tulisannya itu positively. Nah, karena dia itu bermuatan positif, maka dia butuh menyeimbangkan dengan cara menarik elektron dari gunting tadi. Begitu. Maka akan terjadi seperti yang di bawah ini. Ketika tangan kita itu bermuatan positif atau muatan negatif, maka tubuh akan berusaha untuk menyeimbangkan kembali dengan cara menarik atau melepaskan elektron. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti ini teman-teman, benda bermuatan negatif akan saling tarik menarik dengan benda bermuatan positif. Nah, jadi seperti gambar ini ya. Kalau dia muatannya positif orang ini, maka dia akan menarik elektron atau muatan negatif. Nah, itu bukan hanya terjadi pada benda yang besar, tetapi pada muatan-muatannya sendiri. Nah, jadi seperti pada gambar ini ya teman-teman, itu benda yang warna hijau itu bermuatan positif. Ketika dia didekatkan pada sebuah benda yang netral, maka netral itu artinya seimbang antara muatan positif dan negatifnya. Kalau teman-teman hitung di situ sama-sama ada 5. Nah, tetapi karena didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka elektron atau yang muatan negatif itu akan naik ke atas.
lalu yang muatan positif akan turun ke bawah. Kenapa yang elektron itu naik? Nah, karena yang elektron akan mendekati benda yang hijau yang bermuatan positif ini. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Bagian kedua. Tadi kita udah berbicara panjang lebar tentang muatan ya. Jadi ternyata teman-teman, muatan listrik yang terkandung di berbagai benda itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Atau kita bisa balik proton, neutron, dan elektron. Nah, ini maksudnya apa? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi lingkaran besar ini adalah sebuah atom. Jadi ini semua atom ya. Nah, di dalam atom itu ada kulit terluar. Nah, kulit terluar ini didiami oleh elektron, atau itu adalah tempat berdiamnya elektron. Oh sorry, dia tidak diam ya, dia bergerak di kulit ini, tapi dia berada di situ. Nah, lalu di inti yang putih-putih ini, yang putih di dalam itu inti. Di dalam inti atom di situ adalah tempatnya proton dan neutron. Kalau teman-teman lihat, elektron itu di dalamnya itu ada tanda negatif karena dia bermuatan negatif. Proton itu muatannya positif, ada tanda positif. Sedangkan neutron itu tidak ada tandanya. Kenapa? Karena dia kosong. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, di situ proton dan neutron itu ukurannya lebih besar daripada elektron. Nah, itu juga yang menyebabkan teman-teman, proton itu dia lebih berat atau masanya lebih besar. Nah, sama seperti orang ya. Misalnya Janet sama Mika, dua-duanya lomba lari. Sekarang kalau dulu Mika kan langsing tuh. Nah, sekarang kan udah mulai kelihatan ya, setiap video call kelihatan tuh ada tumpukan-tumpukan lemak tuh di pipi tuh. Nah, jadi lebih berat atau masanya lebih besar dibandingkan Janet. Ketika dua-duanya lomba lari, sepertinya ini masih praduga ya. Jadi sepertinya Janet yang akan menang. Kenapa? Karena Janet lebih ringan atau lebih lincah. Nah, begitu juga dengan elektron dan proton serta neutron. Teman-teman lihat di situ bahwa ukuran elektron itu lebih kecil. Maka elektron itu lebih lincah dia. Dia yang bergerak ketika ada elektron dan proton bebas. Jadi elektron dan proton itu tidak hanya ada selalu di atom ya teman-teman, tetapi ada bebas juga di udara atau di sebuah bahan. Nah, ketika mereka saling berdekatan, maka elektronnya ini yang akan berjalan. Itulah yang menyebabkan adanya aliran listrik, adanya elektron yang berjalan. Gitu ya. Biasanya proton itu lebih berat, jadi dia lebih diam aja. Oke teman-teman, jadi gambarnya kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti elektron itu yang bergerak di kulit, sementara di inti itu ada proton dan neutron yang lebih diam. Jadi dalam sebuah, ini yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, dalam sebuah atom itu ada elektron, proton, dan neutron. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana interaksinya? Tadi itu kan kalau proton, elektron, dan neutron itu ada di dalam atom. Bagaimana kalau bebas? Jadi dia tidak terikat di dalam atom. Jadi kalau bebas akan ada reaksinya seperti gambar ini. Nah, jadi muatan yang sejenis akan saling tolak menolak seperti yang di atas itu ya. Sejenis kan positif dan positif, warnanya sama-sama merah, maka gayanya akan keluar atau saling menjauhi, akan tolak menolak. Begitu juga kalau sama-sama muatan negatif, sama-sama biru, maka sama gayanya akan keluar atau akan saling menjauhi, tolak menolak juga. Berbeda dengan gambar yang di bawah, muatan yang berlawanan jenis akan saling tarik menarik. Jadi muatan positif sama dengan muatan, kalau ketemu muatan negatif akan saling tarik menarik. Nah, ini sama kayak perempuan dan laki-laki ya. Biasanya perempuan sama perempuan itu tidak bisa bersatu. Nah, lebih banyak sensinya misalnya ya. Jadi
juga akan saling tolak menolak gitu ya. Jadi tidak, kalau sama jenisnya sama-sama pemarah ya nanti akan saling tolak menolak gitu. Berbeda kalau misalnya perempuan dan laki-laki, nah ketemu nih, nah saling cocok, tertarik lah. Apa yang terjadi berikutnya ya kita tahu ya, kita tunggu di episode berikutnya. Begitu. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, tadi kan di gambar sebelumnya teman-teman ada lihat ini ya, ada gaya. Baik gaya yang saling menjauhi ada F, atau gaya yang saling mendekat. Nah, gaya itu bisa kita ukur. Nah, ukurannya seperti ini ya, F sama dengan K. K itu adalah konstanta atau ketetapan. Besarnya konstanta ini sama dengan 8,99 kali 10 pangkat berapa, ingat gak? Iya betul, pangkat 9. Nah tapi teman-teman, 8,99 ini biasanya dibulatkan menjadi 9 saja. Maka konstanta itu besarnya bisa dianggap 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton kali meter kuadrat per kolom. Itu kolom, C itu kolom ya teman-teman. Nah, kenapa bisa didapatkan rumus ini? Nah, teman-teman kita balik lagi sebentar. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat di situ kan ada gaya tuh. Nah, gaya ini teman-teman, gaya yang tarik menarik ya, kita lihat yang tarik menarik, positif dan negatif kalau ketemu. Nah, gaya ini kalau semakin dekat, gayanya itu semakin besar. Nah, sama dengan hubungan ya. Kalau LDR, nah LDR ini terlalu lama, LDR dari misalnya dari Indonesia ke Amerika, wah udah jauh, komunikasinya nggak lancar, nah lama-lama akan terputus. Ditambah lagi misalnya nih, kita contohkan aja, misalnya siapa ya? Ada teman kita, kamu nanti kalau ibu sebut nama nanti dipanggil lagi di BK kan, waduh parah ya. Jadi ada teman kita yang LDR nih, antara Cikarang Jakarta. Nah udah lama nggak ketemu, lalu udah komunikasinya jarang, tiba-tiba yang di Cikarang ini yang cowok ya, yang di Cikarang ini ketemu dengan anak baru. Nah adik kelas misalnya ya, ketemu dengan adik kelasnya juga seger nih, wah cantik, maksudnya cantik, maka dia akan tertarik sama yang lebih deket dong daripada yang jauh itu ya. Nah karena dua-duanya ini, ceweknya ini dua-duanya sama-sama sabar, sama-sama baik, sama-sama cantik, tentu si cowoknya ini akan memilih yang lebih dekat daripada yang jauh, begitu ya. Jadi kedua elektron yang berbeda jenisnya ini semakin jauh, gaya di antara mereka berdua, wah gaya di antara hati mereka akan semakin kecil kalau semakin jauh. Beda kalau semakin dekat ya, kalau semakin dekat maka gayanya juga akan semakin besar. Maka berbanding terbalik dengan gaya berbanding terbalik dengan jarak. Semakin jauh atau semakin besar jaraknya, maka gayanya akan semakin kecil. Sama seperti di rumus ini ya, F sama dengan K Q1 kali Q2. Q itu adalah muatannya atau besar muatannya, berbanding terbalik atau dibagi dengan R. R adalah jarak atau kuadrat jarak ya. Jadi seperti itu, semakin besar jaraknya berarti pembaginya ini akan semakin besar, maka gayanya akan semakin kecil. Begitu ya, Q itu besar muatannya, kedua muatan tadi ya. K adalah konstanta. Kita langsung aja masuk ke contoh. Jadi contoh soalnya seperti ini ya teman-teman. Ada dua buah benda bermuatan Q1 sekian, Q2 sekian, dengan jarak sekian sentimeter. Nah, berapakah gaya kolom yang ada di antara mereka? Jadi kita catat dulu ya semuanya, Q1 sama dengan berapa, Q2 sama dengan berapa, lalu jaraknya itu sama dengan berapa. Ingat tadi di rumusnya R kuadrat. Nah jadi kita langsung kuadratkan. Nah setelah itu langsung masukkan ke rumus aja ya. Berarti F sama dengan K
K itu konstantanya tadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, dibagi dengan kuadrat jarak atau R kuadrat tadi. Ketemulah hasil seperti demikian. Nah teman-teman, kalau misalnya ini di contohnya ini muatannya positif semua ya, karena kita lihat Q1-nya sama dengan 4 kali sekian, Q2-nya sama dengan 6 kali sekian. Nah itu tandanya bahwa kedua muatan ini adalah muatan positif ya. Kalau muatannya negatif berarti nanti ada tanda Q1 sama dengan minus 4. Itu berarti Q1-nya negatif. Misalnya ternyata nanti yang Q1-nya itu negatif, nah itu tidak perlu masuk ke perhitungan kalau jadi cukup kita tahu bahwa itu bermuatan positif, berarti nanti akan saling negatif, berarti akan saling tarik menarik. Nah dari kejadian ini atau dari perhitungan ini kita tahu bahwa kedua muatan ini saling tolak menolak. Dari mana? Bukan dari angkanya 540 ini, bukan ya, tapi karena kita lihat tandanya itu tidak ada negatifnya, dua-duanya sama-sama positif, maka tolak menolak. Oke, nah sekarang ini adalah interaksi antar bahan. Nah tadi kan teman-teman sudah pelajari di depan ya, bahwa kalau sisir digosokkan ke rambut, nah berarti nanti akan ada elektron yang berpindah. Salah satunya itu akan bermuatan positif atau negatif, karena kan tadi nggak seimbang ya. Kalau digosokkan kan elektronnya akan berpindah atau lepas dari atom. Nah jadi seperti ini ya kurang lebih. Jadi kalau kaca digosokkan ke kain sutra, maka kacanya yang akan positif, sutranya akan negatif. Nah kalau kalau mistar atau penggaris plastik digosokkan dengan kain wol, maka penggarisnya akan negatif, kain wolnya positif, karena elektron dari kain wol itu berpindah ke mistar. Selanjutnya kalau sisir dan rambut manusia nanti seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Kalau ada yang kurang dipahami bisa langsung hubungi ibu, bisa voice note atau bisa ngechat pribadi Japri, atau bisa komen langsung di Google Classroom biar teman-teman yang lain bisa baca. Oke, seperti itu teman-teman. Jangan lupa tetap sehat dan semangat, serta jaga kebersihan dan kesehatan. Sampai jumpa.